Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, kali ini akan kita lanjutkan materinya tentang proklamasi kemerdekaan dan terbentuknya pemerintahan Indonesia. Adapun materi yang akan kita bahas di sini adalah yang pertama tentang peristiwa-peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia, kemudian yang kedua pembentukan pemerintahan Indonesia dalam sidang PPKI 18 sampai 22 Agustus 1945, kemudian dukungan dan reaksi rakyat Indonesia terhadap proklamasi kemerdekaan, dan yang terakhir tentang sistem pemerintahan Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Dalam peristiwa-peristiwa sekitar proklamasi terdapat salah satunya adalah peristiwa menyerahnya Jepang atau kalahnya Jepang dalam Perang Asia Pasifik, di mana kekalahan Jepang ini diawali dengan dijatuhkannya bom di Hiroshima dan di Nagasaki oleh Amerika, sehingga membuat Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat pada tanggal 15 Agustus 1945. Ini menandai juga berakhirnya Perang Asia Timur Raya. Kemudian yang kedua mengenai perbedaan pendapat mengenai pelaksanaan proklamasi dan peristiwa Rengas Dengklok, di mana pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang secara resmi menandatangani penyerahan diri tanpa syarat kepada sekutu. Nah, setelah mendengar berita itu, kemudian Soekarno dan Hatta pada 15 Agustus sore mengadakan rapat pada 16 Agustus pukul 10 ya, rapat PPKI. Namun golongan muda mendesak Soekarno dan Hatta untuk membatalkan sidang tersebut ya, dan segera memerintahkan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang, termasuk adalah PPKI ya, karena PPKI ini adalah bentukan Jepang sehingga para pemuda tidak mau melibatkan PPKI dalam pelaksanaan proklamasi. Nah, namun Soekarno dan Hatta tetap pada pendirian mereka ya. Mereka mempertimbangkan bahwa kalau tetap proklamasi dilaksanakan tanpa kesepakatan dengan pihak Jepang, takutnya akan terjadi pertumpahan darah yang besar. Nah, kemudian setelah pemuda kecewa mendengar keputusan tersebut, akhirnya pada 16 Agustus dini hari, Soekarni, Wikana, dan Hairul Saleh memaksa membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Nah, peristiwa inilah yang kemudian disebut dengan peristiwa Rengas Dengklok. Nah, kemudian rapat PPKI yang dijadwalkan tadinya pukul 10 pada 16 Agustus pun akhirnya tidak jadi karena Soekarno dan Hatta tidak muncul ya. Peserta rapat pun tidak tahu bahwa Soekarno dan Muhammad Hatta diculik ke Rengas Dengklok. Nah, kemudian pada hari yang sama 16 Agustus di Jakarta terjadilah kesepakatan antara Wikana yang mewakili golongan muda dan Ahmad Subadjo yang mewakili golongan tua ya, untuk proklamasi dilaksanakan selambat-lambatnya 17 Agustus. Nah, atas kesepakatan tersebut akhirnya Ahmad Subadjo menjemput Soekarno ke Rengas Dengklok dan membawanya kembali ke Jakarta. Kemudian pada 16 Agustus malamnya naskah proklamasi dirumuskan di rumah Laksamana Maida ya, di mana dirumuskan oleh Ahmad Subadjo, Soekarno, dan Muhammad Hatta di meja makan di rumah Laksamana Maida, kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Kemudian setelah itu ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Nah, setelah itu mereka membahas tentang tempat pelaksanaan proklamasi ya, yang semula disepakati proklamasi akan dilaksanakan di lapangan Ikada. Namun karena takut di situ banyak patroli tentara-tentara Jepang nantinya akan mengakibatkan ya pertumpahan darah ya atau memicu bentrokan, akhirnya disepakati untuk pelaksanaan proklamasi dialihkan di halaman rumah Soekarno. Kemudian proklamasi akhirnya dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi ya. Pembacaan naskah proklamasi ini diawali dengan pidato oleh Soekarno ya. Kemudian setelah
bendera dikibarkan, kemudian pada saat bendera dikibarkan serentak ya, yang berkumpul di situ masyarakat langsung menyanyikan lagu Indonesia Raya ya, tanpa ada komando. Nah, ini adalah tokoh-tokoh seperti Ahmad Subardjo, Sultan Syahrir, dan Chairul Saleh ya, yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Di antaranya proklamasi ini akhirnya membawa perubahan yang besar bagi bangsa Indonesia ya. Karena apa? Karena merupakan titik puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Kemudian Indonesia juga terlepas dari belenggu penjajahan dan akhirnya lahirlah negara Republik Indonesia. Kemudian penyebaran berita proklamasi ya dilakukan melalui radio RRI ya, di mana siarannya diulang berkali-kali. Ya, selain itu juga selain melalui radio, berita tentang kemerdekaan Indonesia juga disebarkan melalui surat kabar, pamflet, ya, poster serta coretan-coretan di gerbong kereta api dan dinding-dinding kota. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, kemudian PPKI akhirnya melakukan sidang pada tanggal 18 sampai 22 Agustus, di mana pada hari pertama memutuskan bahwa mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar ya sebagai konstitusi negara. Kemudian memilih Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden ya. Jadi pemilihan presiden itu dilakukan secara aklamasi atau hasil kesepakatan rapat ya. Kemudian yang ketiga, untuk sementara presiden akan dibantu oleh sebuah badan bernama Komite Nasional ya. Kemudian pada hari kedua ya, keputusannya adalah membentuk kementerian dan pembagian wilayah ya, di mana akhirnya menetapkan ya 12 departemen. Nah, kemudian pada hari ketiga yaitu membentuk 3 badan baru yaitu KNI, PNI, dan BKR. Nah, kemudian bermunculanlah dukungan dan reaksi rakyat Indonesia terhadap proklamasi kemerdekaan ya. Di antaranya adalah reaksi secara langsung atau spontan ya. Di antaranya contohnya adalah dari Komite Aksi ya. Di mana pada 2 September 1945 komite ini memberikan dukungan terhadap negara Republik Indonesia dengan mengeluarkan manifesto Suara Rakyat nomor 1. Kemudian dukungan pemerintah kepresidenan ya yang menyatakan diri sebagai bagian dari pemerintahan Republik Indonesia. Ya, kemudian Sri Sultan Hamengkubuwono IX juga menyatakan negeri Yogyakarta Hadiningrat ya yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dalam wilayah negara Indonesia. Kemudian peristiwa lapangan Ikada juga ya, di mana komisi aksi yang dipelopori Komisi Aksi Menteng 31 ya, memobilisasi massa serta mendesak pemerintah untuk hadir dalam rapat raksasa di lapangan Ikada pada 19 September 1945. Kemudian adanya pelucutan senjata dan pengambil alihan aset Jepang ya. Kemudian ya ada tindakan heroik ya yang dijumpai di berbagai daerah di Indonesia. Salah satu contohnya adalah seperti di Surabaya ya, ada peristiwa perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato ya. Kemudian di Yogyakarta juga ada perebutan kekuasaan secara serentak dimulai pada 26 September 1945. Kemudian di Aceh ya, para pemuda mengambil alih kantor-kantor pemerintah Jepang ya, melucuti senjatanya serta mengibarkan bendera merah putih. Ya, kemudian di Sumatera Selatan ya, perebutan kekuasaan di Palembang tidak menimbulkan korban karena orang-orang Jepang di wilayah ini bersikap menghindari pertumpahan darah ya. Sumatera Selatan. Nah, kemudian di Semarang ya dikenal dengan pertempuran 5 hari Semarang karena berlangsung selama 5 hari yaitu pada 14 sampai 20 Oktober 1945. Ya,
Kemudian di Kalimantan, ya, dukungan proklamasi kemerdekaan dilakukan dengan mengibarkan bendera merah putih serta mengadakan rapat-rapat. Nah, kemudian di Sulawesi, para pemuda mendukung Gubernur Sulawesi, ya, untuk merebut gedung-gedung vital dari tangan polisi Jepang. Nah, kemudian di Sumbawa, pada Desember 1945, rakyat Sumbawa berusaha merebut pos-pos militer Jepang di Gempe, Sape, dan Raba. Nah, inilah sistem pemerintahan Indonesia pada masa awal kemerdekaan ya. Di sini ada nama kabinet dan masa berlangsungnya.